Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema penyebab hidupmu selalu gagal. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-aqwal as-sayyi'ah allati qilat fika. Komentar-komentar negatif, cemohan-cemohan, ejekan-ejekan, kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada dirimu, allati qilat fika, lan tadurraka, sama sekali tidak akan membahayakan dirimu, tidak akan mencilakakan dirimu. Kader wong ngomong, gompel beli, lecet beli. Bal tadurru sahibaha, tapi yang akan mendapat kerugian adalah orang yang mengatakannya. Perkataan yang jelek tidak akan melukai dirimu, tapi akan melukai orang yang mengatakannya sendiri. Fala tufakir fiha, oleh karena itu tidak usah engkau fikirkan, jangan dimasukkan ke dalam hati, abaikan saja. Emangnya gue pikir. Kita pengajian ini adalah ngaji bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini nyaman. Ya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, badan sehat, ya kan, rezeki lancar, ya, istri sayang, anak lucu-lucu, temannya banyak, kurang seberapa lagi. Ya, jadi jangan sampai kita ini terlalu memikirkan bagaimana kata orang. Begini aja lah. Apapun yang kau lakukan, jangan sekali-kali berdasarkan karena kata orang. Ini ucapan bahasa Jawanya, kuayang jare wong. Urusan apa jare wong? Kalau Anda melakukan sesuatu hanya karena keinginan orang lain, di mana kepribadianmu, engkau tidak ada. Engkau tidak punya keinginan, dan semua adalah keinginan orang lain. Omongan orang selalu ada yang positif, ada yang negatif. Selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Artinya dapat saya katakan bahwa Anda pasti gagal dalam melakukan apapun ketika Anda bertujuan ingin menyenangkan semua orang. Percaya nggak? Saya dapat pastikan Anda akan mengalami kegagalan ketika yang Anda lakukan adalah dalam rangka ingin menyenangkan semua orang. Karena itu tidak mungkin terjadi. Apa yakin kalau saya bagi-bagi duit se-Kabupaten Cirebon per kepala 1 juta, yakin gak orang se-Cirebon senang semua kepada saya? Awas, hati-hati, waspada, ini pasti nanti bakal nyalon bupati. Wah, SMS, apalagi Twitter, ya, Facebook, wah, berseliweran. Sampai akhirnya sejarah lama saya yang negatif dibongkar semuanya karena gara-gara saya bagi duit. Betul nggak? Jadi ya sudahlah, apapun kata orang nggak usah didengerin. Cobalah belajar kita mendengarkan kata hati kita, jangan mendengarkan kata orang. Ya, kalau ada orang memuji silahkan didengarkan, tapi juga jangan terbius dengan sanjungan-sanjungan itu. Orang mengejek dirimu, dengarkan saja, jangan dimasukkan ke hati, menyebabkan hatimu sakit. Ya, biarkan saja. Kalau masuk telinga kanan
keluarkan lagi dari telinga kiri. Atau kalau bisa jangan masuk sama sekali. Masukkan telinga kanan, keluarkan dari telinga kanan lagi. Nggak masuk sama sekali. Ya, toh bagaimanapun juga orang yang berkata atau menilai Anda, menjelek-jelekan Anda, apapun masalahnya, ini masih banyak hal. Sebelum menyalahkan orang lain, kenapa orang lain menjelek-jelekan dirimu? Coba Anda, sebelum Anda membela, saya paling tidak suka sama orang yang membela diri. Ya, lebih baik introspeksi saja, kesalahan apa yang pernah saya lakukan. Sebab apa yang mereka katakan itu pasti suatu reaksi dari sesuatu yang pernah kita lakukan, mereka tidak berkenan, begitu kan? Ya. Atau mungkin kita bertingkah laku menghina orang, atau kita mungkin kurang hormat, atau mungkin kita melakukan mengatakan sesuatu yang sifatnya mengupat orang lain. Nah, makanya kalau Anda ingin tidak diupat oleh orang lain, cobalah sejak sekarang berhenti, jangan mengupat orang lain. Karena orang menjelek-jelekan dirimu itu diawali dari kamu pernah menjelek-jelekan orang lain. Begitu mereka mendengar, mereka juga nggak terima. Jadi akhirnya yang membuat kamu hidup susah adalah perbuatanmu sendiri. Kedepan kita berhati-hati, ya, jangan sekali-kali menyakiti hati orang, ya. Ya minimal ya kita asal hormat saja sama orang. Saya kira akan mengurangi orang yang tidak suka kepada kita kok. Ya kan? Nah, di sini ingin saya katakan bahwa satu sebabnya orang itu berkomentar negatif kepada kita, mungkin kita punya kesalahan. Yang kedua, mungkin orang itu salah paham. Kita tidak bermaksud menyakiti hati mereka, tapi mereka tersinggung sendiri, seolah-olah kita lagi menceritakan keadaan mereka. Sering terjadi enggak kesalahpahaman di medsos? Nah, kalau itu masalahnya coba diklarifikasi, diselesaikan. Semua urusan dunia diselesaikan. Kalau memang Anda salah, segera datang secara jantan, Pak Haji, aku datang ke sini sengaja saya meminta maaf. Saya salah ucap. Pak Haji mungkin tersinggung dan saya mohon maaf. Ke depan saya tidak akan lagi berkomentar seperti itu. Awas, tapi jangan lagi-lagi ya. Insya Allah tidak akan lagi-lagi. Ya. Saya tidak sengaja untuk menyakiti hati Anda, tapi itu kesalahan ucapan saya. Kalau perlu panggil koran pers, boleh, mangga. Saya akan menyatakan mohon maaf di depan pers. Kalau pakai radar Cirebon TV, boleh, mangga, silakan. Kalau Anda minta ganti rugi, berapa saya mesti bayar? Selesai. Berani nggak berbuat begitu? Jantan, ya kan? Kalau memang salah paham, diklarifikasi, ya kan begitu? Diselesaikan. Nah, ada tiga lah. Yang ketiga, ini orang yang berkomentar macam-macam menjelek-jelekan kita, yang menyebutnya kiai sinting, kiai geblek, kiai segala macam, kan gitu. Jangan sedih. Itu semua terjadi begitu. Ya, saya kan lucu. Yang ngomong begitu tuh kenal juga saya tidak, minta bantuan juga tidak, merepotkan juga tidak, nggak kenal sama sekali, berkomentar macam-macam, malah menjelek-jelekan Kaji Sakur Yasin bersama saya. Kaji Sakur tuh bisa apa sih? Gitu bilang itu. Kayak sinting tuh. Apa saya mengatakan ya saya orangnya? Gila loh, nggak usah. Tinggal kita terusin aja. Oh gitu ya. Oh, Pak Haji kenal sama Buya Sakur? Ya kenal pisan. Oh, iya. Medit gitu, bodek pisan. Ya, oh kenal. Sampai seperti itu. Itu namanya orang yang terhasut namanya. Terhasut oleh orang lain. Satu, memang orang itu sifatnya reaksi terhadap aksi kita. Pertama. Yang kedua karena kesalahpahaman. Yang ketiga karena terhasut orang lain. Nah, yang keempat yang kita waspadai, ini bukan terhasut, memang dasarnya orang itu hasut.
nggak ada masalah, nggak merugikan. Dan hasud ini bukan hanya materi, sampai orang bikin pesantren juga hasutan, percaya nggak? Nah, bikin madrasah hasutan, itu pasti pernah ngalamin itu. Dihasutin orang. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, untuk orang hasud saya tidak minta diselesaikan, sebab tidak mungkin diselesaikan. Yang baik you have to say goodbye forever, selamat tinggal. Udah. Jangan bersahabat, jangan berteman, sudah sebatas to say hello saja. Halo, assalamualaikum. Udah. Nggak usah nanya apa kabar, nggak usah, assalamualaikum. Udah. Andai kan datang, mampir, butuh ngising. Pokoknya jangan ada kerjasama, persahabatan, nggak usah, udah percuma. Karena orang yang jiwanya hasud itu sebetulnya adalah orang yang membenci dirinya sendiri, orang yang memusuhi dirinya sendiri. Warung tangga laris, dia tidak warungan loh. Kalau orang punya warung, ada tangga buka warung lagi, ada alasan hasudnya tuh, karena pembelinya berkurang. Ini ada orang buka warung laris, dianya tidak dagangan warung, tidak. Kok jadi marah sih? Ada lagi orang dagang sembako, tiba-tiba ada lagi orang dagang daging, kan dagangannya beda kan? Kok bisa marah juga? Aneh kan? Nah, ini saya memperhatikan hal-hal yang semacam itu. Makanya waspadailah bahwa orang yang hasud itu adalah orang yang memusuhi dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu goblok? Kenapa kamu tidak bisa mencari harta yang banyak? Mengapa kamu tidak menjadi orang tersohor? Mengapa pondok kamu tidak laku? Mengapa madrasah kamu bangkrut? Dan sebagainya. Itu orang yang menyalahkan dirinya sendiri. Kalau orang hasud itu adalah musuh, orang yang memusuh dirinya sendiri, jangan berharap orang itu bisa bersahabat dengan siapapun. Betul gak? Kalau kamu bersahabat berhasil, konyol loh. Udah tinggal aja lah gitu mah. Ya, sehingga terlalu banyaklah penyakit hasud ini di dalam hadis, di dalam Al-Quran ya, tentang hasud ini luar biasa. Bahkan sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang hasud itu sah disebut orang kafir. Ya, sama dengan orang sombong juga disebut kafir. Orang medit kafir juga. Itu. Jadi levelnya sudah level kekufuran. Tidak bersyukur juga kafir juga. Nah, oleh karena itu salah satu cara yang paling efektif yaitu kita ada ketabahan, ada kejantanan, ya kan gitu, keberanian untuk menyelesaikan masalah. Jangan pernah melarikan diri. Semua urusan diselesaikan. Jangan beranggapan biarkan akan selesai dengan waktu. Kata siapa? Waktu tidak pernah menyelesaikan, malah membuat masalah menjadi semakin runyem, membuat masalah semakin menjadi sulit, semakin membengkak. Segera kita selesaikan sebelum masalah itu menjadi besar. Kita berburu dengan waktu, sebab kalau dibiarkan akan berkembang isu-isu negatif itu dan nanti kita akan mengalami kerugian. Itu. Tapi sekalipun Anda menyelesaikan, jangan sekali membawa hati yang dendam. Jangan pernah dendam dan benci kepada siapapun. Setuju? Ya. Mari tak dendam wes. Kira-kira. Ya. Ya. Karena bagaimanapun memang al-aqwalu sayyi'ah allati qilat fika lan tadurraka memang tidak melukai kita. Nah, cuman kan ini kuping kan panas ora. Nyelekit di hati kan cekot. Nah itu ya memang tapi kan itu masalah. Nah itu kalau kita pendam, kita biarkan saja, kita selesaikan, lama kelamaan nanti
menjadi simpanan, menjadi tabungan, menjadi deposito. Kalau deposito nantinya berbunga, di mana disimpannya? Di dalam memori. Ya. Nah, kalau sudah terlalu banyak penderitaan Anda simpan dalam memori dan membengkak memorinya, emosi Anda menjadi tak terkendali, menjadi manusia yang temperamen, kesenggol aja marahnya bukan main. Iya. Hanya karena dibilang, "Mah, ini masakannya kok asin banget sih," nggak terima, piring serak dipecahin semua. Suaminya sama, pintunya dibanting sampai engselnya coplok semua. Ini kan terjadi di hadapan saya dan saya menyaksikannya. Kehidupan rumah tangganya semacam itu. Ya kenapa? Ya karena bukan salah istri, di dalam memorinya sendiri terlalu banyak masalah dan tidak diselesaikan. Nah, kalau sudah emosinya liar, maka logika kita menjadi off, artinya tidak berfungsi. Sakit, dan itu sakit. Ya, diselesaikan semuanya. Nah, tetapi walau bagaimanapun juga, kalau ternyata orang yang memberikan reaksi sudah kita datangi minta maaf, orang yang karena salah paham sudah kita klarifikasi, ya kan begitu. Orang yang tersinggung sudah kita selesaikan. Nah, orang yang hasut gimana? Kita tinggalkan. Jangan bersahabat dengan orang yang berjiwa hasud itu. Dirinya saja dimusuhi, apalagi orang lain, dan tidak ada untungnya. Nah, lalu gimana? Nah, di situ tinggal diperlukan kebesaran jiwa kita untuk mengabaikan. Cara menghilangkan rasa sakit di hati ini, ada satu caranya, kita mengabaikan. Udah, ya aja lah, omongan anak baru kemarin kok. Udah lah, biar aja. Oke, bisa mengabaikan. Alasan mengabaikan, satu, kita melihat orang yang menjelek-jelekan kita lihat sebagai orang kecil, ya. Yang kedua, kita melihat diri kita lebih besar, sehingga kalau kita berikan perlawanan atau kita marah, malah tidak pantas. Masa iya anjing yang dulu pernah menggigit saya harus saya gigit juga? Yang penting kasih makan aja yang kenyang, insya Allah anjing itu tidak akan lagi menggigit kamu. Udah gitu aja. Ya kan, udah selesai.